kita dari Alphatera ya, kita ada terapi gratis. Jadi datang 1 kali, 2 kali, 10 kali, 100 kali pun di sini tetap gratis. Ya, nggak bayar apa-apa. Oke. Nah, yang nggak boleh pakai itu ada 3 nih. Yang sedang hamil, yang sedang sakit-sakit, sakitnya kayak misalkan COVID gitu ya, demam berdarah, pokoknya bisa berpotensi demam gitu lah, karena virus, bakteri gitu. Itu ada itu boleh nggak tuh? Kalau kita ada jantung orangnya. Yang penting nggak ada alat pacu jantungnya, nah itu boleh. Udah pasang ring, udah bypass boleh. Yang penting tidak ada alat pacu jantungnya. Kan ada baterainya kan di dalam, nah itu nggak boleh. Ya. Oke. Nah, kita udah 20 tahun lebih nih di Malaysia. Nah, hampir 23 tahun malah. Jadi di sana memang sudah banyak cabangnya. Kalau di Indonesia baru ada 2, di Muara Karang dan di Alam Sutera. Nah, di Indonesia hampir 1 tahun lah di Muara Karang sana. Kalau di Alam Sutera baru 10 hari aja. Baru sebentar ya. Iya, baru mulai. Tapi kalau di tempat lain, wah ini udah sekali 1 sesi bisa puluhan. Kayak jadi di Muara Karang ramai kan, sekali datang sudah puluhan, bisa 100. Ramai sekali ya. Oke, nah alatnya ini yang di sebelah ini alatnya dari Jepang. Jadi 100% dari Jepang. Oke. Dia sudah kurang lebih uji klinisnya ya hampir 40 tahun di Jepang. Jadi alatnya sudah sangat aman ya, jangan khawatir. Oke. Nah, ini sebenarnya kita ngapain nih di sini nih? Terapinya tuh ngapain ya? Jadi di badan manusia kan sudah ada listriknya, benar nggak? Iya. Pernah nggak kalau jalan kesetrum gitu sama teman ya? Nah, itu kan ada listrik di tubuh kita kan. Nah, tubuh kita tuh butuh listrik supaya bisa berfungsi dengan normal ya. Kalau kita listriknya nggak jalan, ya tubuh kita nggak bisa bergerak. Karena semua nih badan kita bergerak semua pakai listrik. Gitu. Cuma masalahnya selama kita bertambah usia ya, makin tua, listrik di badan kita tuh istilahnya kayak baterai ya. Iya. Baterainya makin lama makin drop gitu, bocor dia ya, makin lemah ya. Kalau baterai kita sudah lemah, apa yang terjadi? Pertama, energi kita kurang. Ya, kita nggak kayak muda dulu lari sana lari sini nggak capek-capek ya kan, kerja seharian masih kuat, malamnya pergi lagi sama temen. Udah usia 40-an ke atas, wah nggak mungkin lah. Baterainya udah turun gitu. Jadi terus kalau baterainya turun juga nih, lama-lama kita sakit juga nggak seperti anak kecil sakit sembuhnya cepet kan. Nah, kita nggak secepat itu lagi gara-gara energinya udah kurang di listriknya. Jadi kita di sini terapi istilahnya kita cas balik baterai kita supaya full lagi. Kita nggak gampang capek, kalau kita sakit cepet sembuhnya gitu. Nah, berasa nggak di sini ada listrik? Enggak. Ini namanya bioelectric potential. Ada elektriknya, ada listriknya. Saya coba yang sebelah mungkin baru berasa. Coba. Jangan gue takut. Enggak ada rasa, enggak ada. Enggak ada, coba bukan. Saya takut. Enggak. Takut janganlah, kasihan. Bukan, memang enggak ada. Kalau kita sama-sama duduk di sini, kita pegang sebelah enggak ada. Ya. Gitu. Enggak ada kan? Jangan. Enggak ada. Kecuali yang engkohnya. Betul, kalau saya yang pegang ada listriknya. Nah, kamu mau coba apa? Coba. Jarinya gini, Pak. Kalau saya pegang ada, kalau sebelah pegang nggak ada. Karena kan udah satu aliran nih ya. Sekali ini berapa lama ya? 20 menit aja. Oh, 20 menit. Habis itu udah selesai. Istilahnya di sini kayak ditemenin ngobrol sambil terapi. Gitu aja. Ya. Kalau terapinya sini ada nggak apa jam-jamnya gitu? Kalau sekarang karena belum terlalu banyak, nggak ada jamnya. Anytime boleh datang. Kalau nanti sudah rame, mungkin kita bikinin sesi. Jadi jam 8 sampai 8.20, terus 8.30 sampai 8.50 gitu. Tapi nyambung terus, nyambung terus gitu.
Jadi palingan kalau sudah datang, sesinya sudah berjalan, ya tunggu sesinya selesai baru masuk gitu. Kalau sekarang sih belum ada. Belum. Ya. Nah, alat ini nih bagus sekali nih buat mengurangi simptom-simptom ini, gejala-gejala ini ya. Yang pertama ada sakit kepala, susah tidur, nyeri bahu dan leher, dan sembelit. Ini mungkin rematik kali ya, nyeri bahu leher. Nyeri sendi-sendi lah gitu ya. Ada nggak yang punya problem ini? Kok ada? Kalau saya sih tidurnya Tidur susah tidur? agak kurang tidur. jam 3, 3:30 baru bangun. Oh, itu bukan kurang lagi tuh, kurang banget itu. Nah, tapi saya tidurnya agak pagi juga sih, kalau jam 8, jam 9 sih. Oh gitu. Iya. Berarti udah cukup dong ya. Udah 8 jam. 8 jam. Jadi ada problem apa enggak? Kalau saya itu hipersensitif terhadap dingin. Nggak kuat dingin. Nggak kuat dingin. Jadi walaupun panas seperti ini, kalau badan saya dipegang, saya itu dingin. Terlalu yin. Oh gitu. Jadi kalau saya kuat ya. iya. Jadi kalau saya kena AC, kan di kantor tuh ada pakai 3 AC, 2 PK. Waduh, Gitu. menderita banget tuh. Jadi saya duduk di di sini saya nyeri kena itu. Oh gitu. Udah pindah-pindah tapi sama aja. Jadi ininya sih kesendi. Tapi kalau di Suhu normal Cece berapa? 36. ya, Ya, 36. Rendah itu. Semakin rendah suhu tubuh kita, antibodi kita semakin sulit untuk berkembang. Gitu. Jadinya kita bisa gampang sakit. kalau sakit sih jarang sakit. Jarang. Cuma ya itu sama dingin. Nggak kuat kan? Ya itu aja. Oke. Nah, ini adalah gejala-gejala penyakit yang biasanya kan namanya penyakit nih, sebelum dia jadi meledak boom gitu ya, dia pasti ada gejalanya dulu kan. Nah, biasanya gejala-gejalanya kayak gini. Kayak misalkan sakit kepala, bisa jadi dia mau stroke gitu kan. Susah tidur, jangan-jangan ginjalnya bermasalah. Gitu. Nyeri bahu leher, jangan-jangan mau serangan jantung, ya kan? Terus sembelit, mungkin masalah pencernaan gitu. Jadi sebelum dia jadi penyakit, kalau bisa ini harus dituntasin dulu nih. Tapi kebiasaannya orang di Indonesia, kalau belum parah dia belum cari solusi, benar nggak? Iya kan? Mau tunggu parah dulu dia baru ke dokter gitu. Padahal ini juga sebenarnya udah bermasalah. Ya, orang susah tidur normal? Enggak normal. Ya kan? Orang sering sakit kepala normal nggak? Nggak normal. Kita minum obat, Panadol apa, itu kan bukan solusi. Ya kan? Kita harus cari tahu dulu penyebabnya kenapa ini akarnya. Gitu. Jangan diselesaikan sakit kepalanya doang, tapi penyebabnya apa. Gitu. Nah, kita pakai alat ini setidaknya 7 hari ya. Masalah-masalah ini tuh bisa berkurang. Selama 7 hari. 7 hari. Ya. Hari itu. Tapi kalau bisa rutin. Kalau nggak rutin bisa nggak? Bisa sih, tapi dia butuh waktunya mungkin lebih lama aja. Gitu. Yang penting jangan sebulan mungkin 1 atau 2 kali doang. Kalau seperti itu, ini saya jujur aja ya, mending gak usah datang sekalian, percuma. Buang-buang waktu jatuhnya. Udah jauh-jauh ke sini, nggak ada hasilnya buat apa gitu. Ya, jadi kalau bisa ya seminggu 3 kali lah minimal gitu. Ya, Koko kan deket, tinggal ngesot kan di sini. Setiap hari ya kok ya. Setiap hari supaya efeknya maksimal. Lagi panas-panas di toko kan mampir lah kok ngadem. Ngobrol sambil ngadem. Iya. Gitu. Sehat lagi. Oke. Nah, ini darah kita kan sama nih seperti yang Cece terapi dulu di BSD ya kan. Darahnya bisa kental apa segala macam. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan darah kita tuh bisa kental? Salah satunya adalah darah yang asam. Jadi kenapa darah kita bisa asam? Kalau kita sering stres ya, hari-hari stres, terus kena polusi, makan kita nggak dijaga, suka yang berlemak lah, berminyak, terus tidurnya kurang, olahraganya kurang.
kurang. Ini lama-lama darah kita pH-nya bisa lebih asam. Darah yang pH-nya lebih asam, ini bisa memungkinkan darah kita menjadi kental. Darah kental otomatis tekanan darahnya tinggi, iya kan? Terus nutrisi yang kita makan nih, dia nggak terserap baik oleh tubuh kita kalau darah kita kental, gitu. Jadi darah yang asam ini banyak sekali menimbulkan penyakit di tubuh kita, gitu. Virus, bakteri, bahkan sel kanker itu senang banget di darah yang asam, gitu. Makanya makanan sel kanker yang paling dia sukai adalah, tahu nggak? Manis, gula. Karena gula itu asam di darah kita. Iya. Gula dia paling senang karena asam di badan. Gula, lemak juga dia suka. Nah, ya. Jadi kita terapi di sini 20 menit, darah kita tuh dibersihkan supaya dia tidak asam lagi. Dia menjadi basah. Nah, kalau darah yang basah, sel kanker itu nggak suka, gitu. Virus nggak suka, bakteri nggak suka. Ya. Kalau darah kita sudah normal seperti ini, otomatis darah yang tadinya kental pelan-pelan dia akan lancar lagi, gitu. Tekanan darahnya normal lagi, asam urat normal lagi, tapi butuh waktu. Sayangnya itu nggak bisa instan, butuh waktu ya. Nah ini ada getarannya juga. Jadi kita di sini bergetar nih sebenarnya, tapi nggak terasa ya. Ya sebenarnya ada getarannya loh. Nih saya cek ya. Oh ini gratis. Oh maaf, tangannya boleh salah satu gini. Jangan gerak ya, saya aja. Iya. Iya. Kencang kan getarnya? Boleh. Kayaknya iya ya benar. Nah kencang kan? Iya. Tapi nggak terasa. Bisa ada suara lain kalau selain. Karena getarannya dia mikro. Jadi hanya ada di dalam pembuluh darah kita aja. Gitu. Gunanya buat apa nih? Jadi kalau kita makan minyak-minyak apa segala macam, pasti dia akan menjadi plak di pembuluh darah kita, ya kan? Makanya dokter bilang jaga makan, jangan yang minyak-minyak lemak terus gitu kan, supaya nggak sakit jantung, nggak stroke gitu. Kenapa bisa stroke? Ya karena dia jadi plak di pembuluh darah kita gitu. Bisa nggak dibersihkan? Bisa pakai itu tadi dari Iya betul. Kalau nggak digetarin susah gimana caranya koreknya ya kan? Pembuluh darah kita kan palingan sebesar satu helai rambut kita gitu. minum mungkin harus banyak ya. Betul. Ini kan sudah rontok nih, pelan-pelan rontok. Dia harus dibuang. Caranya minum yang banyak. Jadi habis terapi ini kalau bisa minum terus ya. Satu hari minum yang cukup lah. Jangan berlebihan juga. Oke. Nah ini kan dia bilang harus banyak minum setelah terapi. Nah terapinya ada dua tadi ya. Satu bersihkan darah, yang kedua untuk getaran tadi untuk membersihkan pembuluh darah kita. Ya. Ini cuma 20 menit aja. Oke. Tapi yang penting adalah konsisten. Kalau mau ada hasil konsisten, minimal lah 7 hari. Itu udah ada mulai terasa-rasa 7 hari. Kalau ini buat orang diabetes sama darah tinggi bisa ya? Bagus banget. Oh, bisa Sangat orang-orang. dianjurkan. Nanti kita lihat ya testimoni orang diabetes ya. Oke. Nah, ini cuma saya mau kasih tahu nih. Setelah terapi di sini, kemungkinan ada seperti apa reaksi. Reaksi perbaikan kita bilangnya. Kayak orang kalau keseleo, dia diurut ya kan. Waktu diurut rasanya apa? Sakit kan? Iya kan? Tapi kita tahu kan sakit itu sebenarnya kita lagi diperbaiki. Bener kan? Nah, ini juga sama. Kadang-kadang setelah terapi ini ada reaksinya. Macam-macam reaksinya, tergantung dari sakitnya apa. Ya. Ini saya kasih satu. Ini berfokus satu. Ya, di belakang ada tabelnya tuh. Nah, ini bacanya satu. Nah, nanti bisa dicek. Misalkan ada
kok saya habis terapi kayak gatal ya? Nah, itu cek aja gatal itu karena masalahnya apa. Gitu. Boleh. Oh, misalkan habis terapi kok sendi-sendi saya ngilu ya, misalkan. Nah, itu dicek tuh, kenapa ya kalau sendinya ngilu? Nah, di sini tinggal dilihat nih. Ada lakukan perbaikan di situ. Betul, ada perbaikan di sana. Jadi setiap proses perbaikan mungkin akan ada reaksi, tapi nggak semua orang ya, nggak semua orang. Tergantung tubuh kita. Reaksi yang paling umum adalah ngantuk. Itu yang paling banyak. Rata-rata orang setelah terapi ini ngantuk, karena syarafnya jadi rileks. Gitu, ya. Nah, pokoknya tinggal dicek lah gimana gitu ya. Nah, reaksi ini kan berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau tidak ada reaksi, bukan berarti tidak ada perbaikan, ya. Memang tubuhnya aja nggak terlalu sensitif gitu. Ada yang sangat sensitif, ada yang tidak sensitif. Jadi nggak usah dipikirin. Yang penting datang aja ke sini, oke? Oke, sudah saya kasih lihat nih tadi apa diabetes ya. Siapa yang diabetes ya? Itu teman kantor. Teman kantor. Oh, ini apa nih?